Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para muridin, alhamdulillah pagi ini kita lanjutkan pengajian Jumat pagi. Nah, itu tetap kita membaca kitab Inna Rotutuja, mu'alifnya Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maki Al-Maliki. Tema yang kita bahas adalah tentang waliul mazdub, atau orang yang dizadbahkan oleh Allah, orang yang ditarik kesadarannya kemudian dikuasai oleh Allah, atau contoh disebut hawarikul adah, seperti Wan Syekhan, Syekh Harun yang di Banten, Syekh Astari Cakung, atau Habib Ja'far Asgab dan yang lain-lain. Maka bagaimana hal itu terjadi? Nah, ini dijawab oleh kitab ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza fawadta illallahil umur, tatkala engkau menyerahkan seluruh urusan dirimu, urusan hidup, urusan mati, urusan ilmu, urusan rezeki, urusan orang tua, urusan anak istri, urusan kasab kepada Allah, fasalimu, maka itu berarti kita sudah menyerahkan, memasrahkan, dan sudah tunduk kepada Allah yang diberi kepasrahan urusan tersebut. Ma yaqau fi mulki min ahwali, dari apa-apa yang terjadi di dalam kerajaan Allah, dalam penguasaan Allah, min ahwali, dari semua keadaan. Man jazaba atau man judiba, dari orang-orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang dimajdubkan, minal arifin, orang tersebut tentunya dari golongan para wali, ahli ma'rifat. Artinya begini, para hadirin, tatkala seseorang itu menyerahkan urusannya kepada Allah karena percaya kepada Allah, zat yang bisa mengurus semua urusannya, yakin pada Allah karena Allah Ta'ala berkuasa mengurus seluruh urusannya, maka urusan tersebut diambil alih oleh Allah, tidak lagi oleh dirinya, karena Allah itu maha kuasa mengurus seluruh urusannya. Maka ketika seluruh urusan tersebut diurus oleh Allah, Allah akan menghilangkan kekuatan daya kita itu sendiri untuk mengurus urusan, karena itu sudah diambil alih. Maka kita menjadi tidak berdaya. Kemudian semuanya itu tentu atas kehendak Allah Ta'ala, karena dikuasai urusan itu oleh Allah untuk diselesaikan oleh Allah. Maka ini yang dikatakan jazbah. Nah, dari golongan para wali. Kenapa para awli Allah Ta'ala itu, para ahli maju itu menyerahkan urusan kepada Allah? Karena bisyuhudil haqqi, karena dia sudah menyaksikan dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengenal Allah, dia memahami Allah, sifatnya, asmanya, afalnya, dan dia yakin kepada Allah, Allah akan mengurusnya seluruh urusan. Bahkan bukan hanya urusan yang dia serahkan pada Allah, hatta an nafsi, dirinya sekalipun dia serahkan kepada Allah. Jiwanya, sirnya, ruhnya diserahkan kepada Allah. Jadi dia sudah tidak berhak untuk mengurus dirinya, karena sudah diurus oleh Allah. Dia hanya tunduk, taat, menerima aturan Allah. Tidak ada perlawanan dirinya terhadap Allah. Lalu bagaimana jika itu sudah terjadi? Nah, dijawab oleh kitab ini, izil ghaibu an nafsihi, tatkala sudah gaib, sudah hilang dirinya karena
dikuasai, diliputi oleh Allah, oleh kebenaran Allah, oleh kekuasaan Allah, oleh kudrat iradat Allah, la laumun alaihi, tidak ada cacat atas orang tersebut. Karena bukan lagi dia yang melakukan sebuah tindakan ucapan, itu sudah Allah yang melakukannya melalui dirinya. Kama qolal arifu, seperti apa yang diucapkan oleh para arifin. Wa ba'dal fana fillahi, maka setelahnya orang tersebut fana kepada Allah, kun kaifa matasa, maka akan jadilah itu bagaimana dirinya. Artinya perbuatannya itu sudah tidak bisa lagi dihukumi oleh orang lain, karena perbuatannya sebetulnya sudah bukan lagi perbuatannya, ucapannya sudah bukan lagi ucapannya, tapi perbuatannya sudah perbuatan Allah, ucapannya sudah ucapan Allah. Jadi tidak boleh kita menghukumi. Fa'il mukalla jahlun, oleh karena itu perbuatannya sudah bukan lagi perbuatannya, ucapannya sudah bukan lagi ucapannya, karena dirinya sudah hilang tadi, izil ghaibu an nafsihi. Nah, maka tentu pastinya fa'il mukalla jahlun, ilmu orang tersebut tidak bodoh, karena sebetulnya bukan ilmu dia, atau itu Allah, ilmu Allah, nggak ada ilmu Allah yang bodoh. Rafiq luka lawijun, begitu pula tentang perbuatannya, karena perbuatan itu sebetulnya bukan dari kesadaran dirinya, bukan kehendak dirinya, tapi memang kehendak Allah. Maka mana mungkin kehendak Allah itu ada dosa. Nah, maka wafiq luka lawijrun, maka perbuatan engkau, perbuatan orang tersebut sudah tidak ada cacat. Waqala Ibnu Talmisani, dan berkata Imam Ibnu Talmisani itu fala talumis sakrona fi hali sukrihi, maka tidak boleh kita mencaci maki, mencacat mabuknya atau majdubnya orang-orang yang dalam keadaan sedang mabuk kepada Allah. Mengapa sebabnya? Faqad rufi'at taklifu fi sukrina anna, karena sesungguhnya sudah diangkat oleh Allah Ta'ala taklif atau kewajiban-kewajiban syariat kepada orang tersebut ketika sedang dalam keadaan mabuk. Dicabutnya kewajiban syariat manakala dia sedang dalam keadaan majub, dalam keadaan mabuk kepada Allah, dalam keadaan fana. Kalau dia sudah sadar kembali dia melakukan, berlaku lagi kewajiban sholat dan sebagainya. Faman lam yakun mutasifan bi adabi syariatin mutaharati, maka kalau umpamanya kita mengetahui di dalam perbuatannya ada sifat-sifat yang tidak sesuai dengan adab syariah yang suci, bertentangan dengan syariat, fada'al hala fatarukhu, maka kita harus meninggalkan perbuatan orang tersebut, di mana perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan adab syariah. Contoh umpamanya dia kencing di masjid umpamanya, udah melanggar syariat, atau dia buang air besar di kolam wudu. Nah, itu perbuatan yang melanggar adab syariah. Nah, atau ketika orang sedang sholat maghrib atau duhur, dia meniup seruling, nah itu sudah tidak memakai adab syariah. Maka perbuatan tersebut kita tidak boleh mencacinya, hanya juga tidak boleh kita mengikuti, niru-niru. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan apakah orang itu majdub benar dari Allah atau itu rekayasa? Maka bisa kita lihat, kalau majdubnya dari dirinya bohong, fa iyyaku kadziban fa alaihi kizbuhu. Kalau itu majdubnya dari dirinya rekayasa, ingin disebut wali, ingin disebut majduban, maka akan terlihat buktinya, ucapannya tidak akan pernah terbukti, perbuatannya tidak akan pernah terbukti. Sebaliknya, wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dalladzi ya'idukum. Nah, kalau itu memang dari Allah, nah
benar dari Allah Ta'ala, maka akan terjadi kepadanya setengah dari ucapan perbuatannya itu akan tepat, akan nyata, akan ada bukti. Pokoknya dia mengucapkan A, pasti ucapannya akan terjadi A. Pokoknya dia perbuatannya seperti Ama Harun, bawa mobil-mobilan, melewati jalan hutan-hutan. Nah, kemudian ternyata suatu ketika jalan yang dia lewati itu yang tadinya sawah, hutan, suatu ketika benar menjadi jalan raya. Nah itu berarti wa iya kusodikon yusibkum ba'dalladzina ya'idukum. Nah, lalu bagaimana kalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan syariat? Lakinna ma'al ingkari, tetapinya kita harus mengingkari kalau tidak sesuai dengan syariat. Hanya mengingkarinya bukan dengan mencaci maki, bukan memfitnah dia, mengatakan sesat, kemudian kita bicara ke orang lain menjadi fitnah, bukan. Biqalbika, ingkar hanya di dalam hati. Nah, terus itu pun kalau memang ada yang mukhalifan lil umri, kalau ada yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Untuk apa kita mengingkari perbuatan orang tersebut yang melanggar syariat? Alladzi syari'us syari'ah wa hafidhu, yaitu agar syariat itu tetap terjaga dan kita tetap meliharanya, ya. Ada pula orang yang ahli majdub itu kok memberikan isyarah. Kenapa sebabnya? Ada isyarah tapi terjadi. Contohnya dulu Ama Harun di Cikaduan pernah kencing, varinya kelihatan, kencingnya, airnya mengalir. Itu sebuah isyarah. Kenapa terjadi? Karena anta'rifu an wuku al ma'asi min ahlil haqiqatil ladzina li'unal ghaiba fayushahidunal amro mughraman bil maksiyati fayuqadimuna alaihi imtisalan lil mubrami li istilahati tukhallifihi. Karena beliau itu mengetahui takdir mubron yang pasti akan terjadi, kemudian beliau mendahuluinya, memberitahukan kepada masyarakat dengan cara isyarah agar masyarakat berhati-hati. Contohnya, beliau tahu bahwa akan ada takdir yang mubron yang pasti terjadi. Contohnya di suatu daerah akan banjir. Nah, cara beliau memberitahu ke masyarakat itu tidak dengan mengatakan ini akan banjir, tetapi dengan tingkah laku, yaitu pokoknya dia kencing. Nah, kencing ini sebetulnya dia sudah mendahului memberitahukan kabar bahwa akan terjadi banjir. Faquddumuhum alal masyati, dia sudah mendahului sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini sebutnya dalam bahasa tasawuf itu sebutnya memberikan isyarat. Nah, itu pun terjadi karena dia melakukan itu bil ikrohi, karena terpaksa. Seperti halnya kasaqiti min syahiki, dalam keadaan terpaksa, seperti halnya kendaraan yang jatuh ke jurang itu tidak bisa ditahan. Maka oleh karena itu para hadirin, terhadap orang tersebut bisa diambil kesimpulan, satu, kita tidak boleh mencaci maki ketika terlihat oleh kita ada yang bertentangan dengan syariah ucapan tindakannya. Nah, dan pun kita tidak boleh menirunya. Nggak boleh kita juga mencaci maki, nggak boleh. Kemudian kita hanya berhusnudon dan taslim kepada beliau. Dan selanjutnya kita hanya dibolehkan untuk menyaksikan jika memang itu dari Allah, maka kita tunggu apakah ada bukti atau tidak ucapan perbuatannya. Tetapi kalau ucapan perbuatannya tidak terbukti, tidak nyata, maka boleh kita mengatakan bahwa beliau ucapannya dulu itu, perbuatannya itu bohong.
Jadi kita tidak bisa menghukum orang yang majdzub serta-merta mengatakan itu bohong, palsu, tidak bisa. Karena majdzubnya benar dari Allah atau tidak, kita harus melihat bukti. Kalau dia bohongnya pun harus kelihatan dulu bukti. Tidak ada bukti bohongnya, artinya tidak ada bukti. Jadi nggak bisa kita menghukumi orang yang majdzub saat itu langsung ini bukan majdzub, bohong-bohongan, nggak bisa. Nggak boleh kita sudon. Nah, kita bisa mengatakan itu majdzubnya bohong dari nafsu setelah memang bahwa ucapan dan perbuatannya tidak ada bukti. Demikian para hadirin, mudah-mudahan kita semua bisa menarik hikmah dari pengajian ini dan kita berhati-hati dalam menilai orang, menghukumi buruk orang-orang yang dianggap oleh kita bertentangan dengan agama, tapi orang tersebut dari golongan ahli hakikat, dari golongan ahli ibadah, supaya kita tidak mudah suudzon. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.